Dunia ini penuh misteri, tapi di balik gemerlapnya ada kisah-kisah kelam yang tak pernah kita bayangkan. Pencurian-pencurian yang bukan sekedar mengambil harta, tapi mengguncang sejarah. Ini bukan cerita film, ini nyata. Mulai dari terowongan rahasia di Brasil, penyamaran cerdas di London, hingga hilangnya ratusan juta dolar di tengah perang Irak, semua kisah nyata yang lebih gila dari film Hollywood. Dan malam ini, kita akan menyusuri jejak 7 pencurian terbesar yang pernah mengguncang dunia. Bersiaplah, karena yang akan Anda dengar bisa jadi mengubah cara Anda memandang keamanan. Nomor 7. Northern, Irlandia Utara, 2004. Senin malam 20 Desember 2004. Kota Belfast diselimuti dingin musim dingin. Natal tinggal 5 hari lagi. Tapi di balik gemerlap lampu dan hiruk-pikuk belanja, sebuah rencana jahat sedang dijalankan dengan presisi mengerikan. 2 pria bertopeng berpakaian seperti polisi mendatangi rumah Kevin McMullan, asisten manajer cabang Northern Bank. Mereka tak datang untuk bertanya, mereka datang untuk menguasai. Kevin dan istrinya disandra. Di tempat lain, Chris Ward, pegawai bank lainnya, mengalami hal serupa. Keluarganya dijadikan tameng. Malam itu, kedua pegawai dipaksa kembali ke bank. Di bawah ancaman senjata dan tekanan psikologis, mereka membuka akses ke brankas utama. Tanpa alarm berbunyi, tanpa satupun tembakan. Dalam 2 kali perjalanan menggunakan van, para pelaku membawa kabur uang tunai sebesar 26,5 juta pound. Sebagian besar berupa uang baru yang belum beredar. Ini bukan pencurian biasa, ini operasi militer. Pemerintah Inggris, polisi Irlandia Utara, dan Badan Intelijen mencurigai satu nama besar, IRA, Irish Republican Army. Tapi IRA membantah, Sinn Féin pun menyangkal. Bukti minim, jejak nyaris tak ada. Uang itu lenyap begitu saja. Sepanjang tahun 2005, penggeledahan dilakukan, penangkapan terjadi, tapi tak satu pun yang bisa mengungkap siapa dalang sebenarnya. Bahkan sebagian uang ditemukan di tempat tak terduga, seperti mesin cuci di rumah warga biasa. Apakah itu pengalihan atau bagian dari rencana besar? Northern Bank akhirnya menarik semua uang kertas yang dicuri dan mencetak ulang. Tapi luka kepercayaan masyarakat tak semudah itu disembuhkan. Dan hingga hari ini, Northern Bank robbery tetap menjadi salah satu pencurian paling misterius dan paling rapi dalam sejarah Inggris. Sebuah kejahatan yang dilakukan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kendali, strategi, dan ketakutan. Nomor 6. Perampokan British Bank of the Middle East, Beirut, Lebanon, 1976. Tahun 1976, Lebanon sedang terbakar oleh perang saudara. Kota Beirut terbelah 2, timur dan barat. Di tengah kekacauan, satu peristiwa mengguncang dunia perbankan internasional dan hingga kini masih menjadi misteri. Pada tanggal 20 Januari, sekelompok gerilyawan bersenjata menyerbu cabang British Bank of the Middle East (BBME) di distrik Bab Idris. Mereka bukan pencuri biasa. Diduga kuat, kelompok ini terdiri dari milisi Palestina dan ahli kunci asal Korsika. Mereka membawa bahan peledak, alat las, dan rencana yang sangat matang. Dalam waktu singkat, mereka meledakkan pintu brankas utama dan mengakses lebih dari 400 kotak penyimpanan pribadi. Isinya, emas batangan, uang tunai, perhiasan, dan dokumen rahasia. Nilai totalnya diperkirakan mencapai 50 juta dolar, setara dengan lebih dari 200 juta dolar hari ini. Yang membuat pencurian ini begitu luar biasa bukan hanya jumlahnya, tapi timingnya. Di tengah perang, tidak ada polisi, tidak ada penyelidikan, tidak ada saksi. Bank itu ditinggalkan begitu saja, dan para pelaku punya waktu berhari-hari untuk menguras isi brankas. Lucian Dahdah, mantan Menteri Keuangan Lebanon, menyebut ini sebagai pencurian paling brutal dan paling rapi dalam sejarah Timur Tengah. Bahkan, Guinness World Records mencatatnya sebagai salah satu perampokan kotak penyimpanan terbesar sepanjang masa.
Siapa dalangnya? Banyak yang menuding Ali Hasan Salameh, tokoh intelijen PLO yang dijuluki The Red Prince, tapi tak ada bukti kuat, tak ada penangkapan, dan uang itu hilang tanpa jejak. Perampokan BBME bukan hanya soal uang, ini adalah simbol bagaimana perang bisa membuka celah bagi kejahatan terorganisir, dan bagaimana sistem keuangan global bisa terguncang hanya dalam satu malam. Nomor 5. Banco Central Brasil, Fortaleza, 2005. Agustus 2005, di kota Fortaleza, Brasil, sebuah kejahatan terjadi tanpa satupun tembakan, tanpa alarm, tanpa saksi, tapi hasilnya mengguncang dunia. Sebuah geng kriminal menyewa bangunan kecil tak jauh dari Banco Central Brasil. Mereka menyamar sebagai perusahaan pertanian yang menjual rumput sintetis. Tapi di balik dinding bangunan itu, selama 3 bulan penuh, mereka menggali terowongan sepanjang 78 meter langsung menuju ke bawah brankas bank. Terowongan itu bukan sembarangan, dilengkapi sistem ventilasi, penerangan, dan bahkan dilapisi kayu agar tak runtuh. Mereka bekerja siang malam, mengangkut tanah lebih dari 3 ton tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan pada akhir pekan, saat bank tutup, mereka menembus lantai brankas. Hasilnya, lebih dari 160 juta rupiah atau sekitar 70 juta dolar uang tunai lenyap begitu saja. Uang itu adalah lembaran baru, belum diberi nomor seri sehingga nyaris mustahil dilacak. Polisi Brasil menyebut ini sebagai pencurian paling cerdas dan paling berani dalam sejarah negara itu. Tapi kisahnya tak berhenti di situ. Dari 25 orang yang diduga terlibat, hanya sebagian kecil yang berhasil ditangkap. Uang yang berhasil ditemukan hanya sekitar 32 juta rupiah. Sisanya hilang tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, beberapa anggota geng justru menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh kelompok kriminal lain yang mengincar bagian mereka. Termasuk sang otak di balik operasi ini, Luis Fernando Ribeiro, yang tewas setelah membayar uang tebusan. Pencurian Banco Sentral bukan hanya soal uang. Ini adalah simbol bagaimana kecerdikan bisa menembus sistem keamanan paling ketat sekalipun. Tanpa kekerasan, tanpa suara, hanya tanah dan strategi. Dan hingga kini, terowongan itu masih menjadi saksi bisu dari salah satu pencurian paling gila dalam sejarah dunia. Nomor 4. Securitas Depot Robbery, Tonbridge, Inggris, 2006. 21 Februari 2006, kota Tonbridge, Kent, Inggris. Malam itu, Colin Dixon, manajer Securitas Depot, sedang dalam perjalanan pulang. Tapi di tengah jalan, ia dihentikan oleh 2 pria berseragam polisi. Ia diminta keluar dari mobil, lalu diborgol dan dimasukkan ke dalam van. Tapi ini bukan penangkapan, ini penculikan. Tak lama kemudian, istrinya dan anaknya juga disandera dari rumah mereka. Colin dibawa ke depot, di mana 14 staf lainnya sedang bekerja. Dalam waktu singkat, seluruh staf ditahan di ruang istirahat, dijaga oleh pria bersenjata. Para pelaku mengenakan topeng dan membawa senjata otomatis, tapi tak ada satupun tembakan dilepaskan. Mereka tahu persis apa yang mereka cari. Brankas utama dibuka. Dalam waktu kurang dari 2 jam, para pelaku mengangkut uang tunai sebesar 52.996.760 pound ke dalam van. Ini adalah pencurian uang tunai terbesar dalam sejarah Inggris, dan mereka melakukannya tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Polisi Inggris langsung meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Lebih dari 36 orang ditangkap, termasuk mantan petarung MMA bernama Lee Murray yang diduga sebagai otak di balik operasi ini. Beberapa pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi uangnya sebagian besar hilang tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan, para pelaku sempat menyewa peternakan sebagai tempat persembunyian dan menyimpan uang hasil rampokan. Beberapa lembar uang ditemukan di dalam mobil, rumah, bahkan di lumbung, tapi jumlahnya tak sebanding dengan total yang dicuri.
Pencurian ini bukan hanya soal uang, ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan matang, penyamaran cerdas, dan keberanian ekstrim, sistem keamanan paling ketat pun bisa ditembus. Dan hingga kini, sekuritas depot robbery tetap menjadi simbol kejahatan terorganisir paling berani di tanah Inggris, sebuah malam yang mengubah sejarah kriminal selamanya. Nomor 3. Knightsbridge Safe Deposit Robbery, London 1987. 12 Juli 1987. Di jantung kota London, hanya sepelemparan batu dari Harrods, sebuah kejahatan terjadi. Bukan dengan kekerasan brutal, tapi dengan gaya, kecerdikan, dan keberanian luar biasa. Seorang pria Italia bernama Valerio Ficei, anak dari seorang pengacara, datang ke Inggris membawa masa lalu kelam, lebih dari 50 kasus perampokan bersenjata di Italia. Tapi di London, ia ingin lebih dari sekedar uang, ia ingin kejayaan. Dengan menyamar sebagai pengusaha kaya, Ficei datang ke Knightsbridge Safe Deposit Center dan meminta menyewa kotak penyimpanan. Saat sudah berada di dalam ruang berangkas, ia mengeluarkan pistol, menodongkan ke petugas, dan menguasai tempat. Bersama satu komplotannya, mereka menggantungkan tanda "closed" di pintu depan dan mulai menjalankan rencana. Tak lama kemudian, beberapa anggota geng lainnya masuk. Mereka membobol 146 kotak penyimpanan pribadi, berisi uang tunai, perhiasan, emas, dan dokumen rahasia. Nilai totalnya diperkirakan mencapai 97 juta dolar, salah satu pencurian terbesar dalam sejarah Inggris. Yang membuat pencurian ini begitu mencengangkan adalah kecepatan dan ketenangannya. Tidak ada alarm berbunyi, tidak ada perlawanan, dan ketika mereka pergi, mereka meninggalkan tempat itu dalam keadaan rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ficei sempat melarikan diri ke Amerika Selatan, tapi ia membuat satu kesalahan fatal. Ia kembali ke Inggris hanya untuk mengambil mobil kesayangannya, sebuah Ferrari Testarossa. Disitulah polisi menangkapnya. Ia dijatuhi hukuman penjara 22 tahun, tapi kisahnya belum berakhir. Saat menjalani hukuman, Ficei diberi perlakuan khusus karena dianggap tahanan berisiko rendah. Ia bahkan diizinkan keluar penjara sesekali untuk berolahraga. Tapi pada tahun 2000, dalam salah satu izin keluar itu, ia terlibat baku tembak dengan polisi dan tewas di tempat. Knightsbridge Robbery bukan hanya soal uang. Ini adalah kisah tentang obsesi, gaya hidup mewah, dan kejahatan yang nyaris sempurna. Sebuah pencurian yang dilakukan dengan jas rapi, bukan topeng ski. Dan hingga kini, sebagian besar harta rampasan tak pernah ditemukan. Nomor 2. Perampokan Dar es Salaam Bank, Baghdad, Irak, 2007. 11 Juli 2007. Baghdad, Irak. Di tengah perang saudara yang berkecamuk, ketika bom meledak hampir setiap hari dan milisi bersenjata menguasai jalanan, sebuah peristiwa terjadi, yang bahkan lebih mengejutkan daripada suara ledakan. Pagi itu, staf Dar es Salaam Investment Bank datang seperti biasa. Tapi, mereka segera menyadari sesuatu yang tak beres. 3 penjaga bank hilang. Dan bukan hanya mereka, 282 juta dolar uang tunai juga lenyap dari berangkas utama. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada alarm berbunyi, tidak ada pintu yang rusak, tidak ada kamera yang merekam. Hanya satu fakta, uang itu hilang dan para penjaga tak pernah ditemukan. Penyelidikan pun dimulai. Tapi, ini bukan Inggris atau Amerika, ini Baghdad 2007. Polisi kekurangan sumber daya, milisi bersenjata menguasai sebagian besar wilayah, dan bank itu berada di zona konflik. Diduga kuat, pencurian ini adalah inside job. Para penjaga bank diyakini bekerja sama dengan milisi sektarian yang aktif di Baghdad saat itu. Tapi, yang lebih mencurigakan, bagaimana mungkin sebuah bank swasta menyimpan 282 juta dolar uang tunai di tengah perang? Siapa yang menitipkan uang sebanyak itu? Dan untuk apa? Guinness World Records mencatat ini sebagai perampokan bank terbesar dalam sejarah dunia. Tapi, hingga kini, tak satu pun pelaku ditangkap, tak satu pun uang ditemukan, dan tak satu pun pejabat memberikan penjelasan.
kasus ini tetap gelap, seperti bayangan perang yang menyelimuti Irak saat itu. Dan Dar es Salaam Bank menjadi simbol bagaimana kekacauan bisa membuka pintu bagi kejahatan yang tak terbayangkan. Sebuah pencurian tanpa suara, tanpa jejak, tapi dampaknya mengguncang dunia. Nomor 1. Perampokan gudang berlian Antwerp, Belgia, 2003. Antwerp, Belgia, Februari 2003. Di kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan berlian dunia, sebuah kejahatan terjadi. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ledakan, tapi dengan kecerdikan, kesabaran, dan perencanaan yang nyaris sempurna. Leonardo Notarbartolo, seorang pencuri profesional asal Italia, menyewa kantor di lantai 2 Diamond Center, Antwerp. Ia berpura-pura sebagai pedagang berlian, tapi tujuannya bukan bisnis, melainkan pencurian terbesar dalam sejarah industri berlian. Selama 2 tahun, Leonardo mempelajari sistem keamanan gedung, sensor gerak, kamera CCTV, alarm magnetik, dan brankas baja yang disebut tak bisa ditembus. Ia bahkan berhasil mendapatkan salinan kunci dan kode akses, diduga dengan bantuan orang dalam. Pada akhir pekan 15-16 Februari 2003 saat gedung kosong, Leonardo dan timnya, dikenal sebagai School of Turin, masuk ke ruang brankas. Mereka menonaktifkan alarm, menutupi sensor gerak dengan lakban, dan menghindari kamera dengan cermat. Hasilnya, 109 dari 189 kotak penyimpanan pribadi dikuras. Berlian, emas, perhiasan, uang tunai, dan surat berharga senilai lebih dari 100 juta dolar lenyap. Dan yang paling mencengangkan, tidak satu pun alarm berbunyi. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, seolah-olah harta itu menguap. Pagi harinya, staf Diamond Center menemukan pintu brankas terbuka, tapi sudah terlambat. Leonardo sempat kabur ke Italia, tapi beberapa minggu kemudian, ia ditangkap setelah polisi menemukan DNA-nya di sisa makanan dalam kantor sewaannya. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, tapi sebagian besar berlian tak pernah ditemukan. Leonardo mengklaim bahwa ia hanya orang suruhan dan bahwa pencurian sebenarnya dilakukan oleh jaringan yang lebih besar. Tapi siapa mereka? Tak ada yang tahu. Antwerp Diamond Heist disebut sebagai Heist of the Century, bukan hanya karena nilainya, tapi karena cara pelaksanaannya. Tanpa kekerasan, tanpa suara, tanpa jejak. Sebuah mahakarya kriminal. Dan hingga kini, dunia berlian masih dibayangi oleh misteri siapa sebenarnya yang memiliki berlian-berlian itu sekarang. Dari terowongan bawah tanah hingga penyamaran cerdas, pencurian-pencurian ini bukan sekedar kejahatan, tapi seni dalam bayang-bayang. Mereka mengguncang dunia, menantang sistem, dan meninggalkan jejak misteri yang belum terpecahkan. Jadi, menurut kalian, mana yang paling gila? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di Cakrif YouTube channel, misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap.